Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan sedikit menjelaskan terkait kasus wafatnya seorang suami dan dia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan satu anak laki-laki. Pertanyaan yang akan kita bahas ini adalah kenapa seakan-akan kedudukan seorang wanita sebagai seorang istri ini dapat warisnya lebih sedikit dibandingkan apa yang didapatkan oleh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan sedikit menjelaskan terkait kasus wafatnya seorang suami dan dia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan satu anak laki-laki. Pertanyaan yang akan kita bahas ini adalah kenapa seakan-akan kedudukan seorang wanita sebagai seorang istri ini dapat warisnya lebih sedikit dibandingkan apa yang didapatkan oleh anak. Karena yang dirasa oleh seorang istri gini, sepanjang awal menikah sampai berkarir sampai akhirnya suami wafat itu ya istrilah yang menemani susah payahnya bekerja gitu. Artinya boleh jadi dalam rumah tangga itu ada yang bekerja dua-duanya gitu. Tapi giliran suami meninggal, istri hanya mendapatkan 1/8 dan anak mendapatkan sisanya. Anak laki-laki mendapatkan sisa 7/8. Kok seakan-akan semua harta yang saya kumpulkan kok saya nggak dapat apa-apa gitu. Teman-teman sekalian, yang perlu difahami terlebih dahulu adalah 1/8 dan 7/8 ini adalah harta yang dipastikan milik suami, bukan milik istri. Contoh gini, rasa tidak adilnya tuh karena gini, ada suami istri tadi ya, ketika awal menikah, suami dan istri, ketika awal menikah, mereka membangun karir, membangun ekonominya di dalam rumah tangganya itu. Sehingga boleh jadi suaminya kerja, istrinya juga kerja. Dari hasil kerja itu kemudian suami istri ini mempunyai atau bisa membeli rumah atau membangun rumah, umpamanya gitu. Dan rumah ini pun mereka punya kendaraan pribadi, umpamanya gitu. Maka mudahnya rumah dan kendaraan atau semua aset kekayaan yang mereka punya ini adalah hasil bekerja mereka berdua. Karena mereka ini masih sama-sama hidup, maka penggunaannya dipakai bareng-bareng, pemakaiannya juga bareng-bareng, dibeli bareng-bareng, dan rusak ya bareng-bareng gitu. Itu mudahnya seperti itu. Namun penggunaan secara bareng-bareng tadi ini belum tentu menjadikan ini milik satu orang. Boleh jadi ini justru milik dua orang tadi. Karena rumah ini kita bangun bareng-bareng, hasil kerjanya istri dikumpulkan, hasil kerja suami dikumpulkan, jadilah rumah. Hasil tabungan istri dikumpulkan, hasil tabungan suami dikumpulkan, jadilah mobil. Maka mudahnya bahwa mobil dan rumah ini adalah benda atau harta benda milik berdua, milik suami dan istri ini gitu. Bukan hanya milik suami. Maka teman-teman sekalian, ketika ketemu 1/8 dan 7/8 ini jangan emosi dulu, jangan kaget dulu, tapi kita perlu renungkan bahwa 1/8 dan 7/8 ini merupakan harta waris yang murni milik suami yang sama sekali tidak ada unsur milik istri. Artinya ketika ada suami meninggal dunia dengan harta yang bercampur seperti ini, maka mestinya harta ini dipisahkan dulu. Mana harta milik istri, mana harta milik suami. Artinya sebelum dibagi waris itu mesti ada proses pemisahan harta sebagaimana hak miliknya masing-masing. Taruh kalau tadi ini rumah ini milik berdua karena membuatnya dengan uang tabungan berdua. Kemudian mobil ini juga milik berdua karena belinya dengan uang berdua, walaupun mungkin sertifikatnya tentu satu orang saja dah cukup gitu, tapi secara pemilikan hak milik ini milik berdua. Maka ketika suami meninggal dunia bukan berarti rumah dan mobil ini seluruhnya menjadi harta waris, bukan itu, tapi harta ini perlu dipisahkan terlebih dahulu, mana haknya suami, mana haknya istri. Contoh mamanya mudahnya karena ini belinya benar-benar presisi gitu ya, sama-sama punya tabungan yang cukup yang sama. Mudahnya rumah ini dibagi dulu menjadi dua bagian. Mobil ini juga dipotong dulu dua bagian, mamanya gitu. Maka separuh ini milik suami, separuh ini milik istri. Separuh ini milik suami, separuh ini milik istri. Ini punya suami, punya istri. Punya suami, punya istri. Nah, ketika sudah ketahuan bahwa yang sebelah kanan ini milik suami, yang sebelah kiri milik istri, maka inilah yang akan dijadikan sebagai warisnya suami yang nanti akan dibagikan kepada
istrinya sebagai ahli waris dan anaknya juga sebagai ahli waris. Maka nanti ketemunya 1/8 dan 7/8 itu bukan harta istri yang dibagi atau tidak keseluruhan harta istri, tapi harta yang benar-benar sudah dipisahkan murni milik suami yang tidak ada lagi unsur milik istri. Maka 1/8 milik istri ini memang kelihatan sedikit, tapi ini dari harta suami, bukan keseluruhan harta yang ada di dalam rumah itu dan segala asetnya gitu. Begitupun dengan mobil ini. Mobil ini tidak semuanya menjadi harta waris kemudian istri dapat 1/8, bukan itu. Tapi mobil ini dipisahkan dulu mana milik hak istri, mana hak suami gitu. Taruhlah mobil ini harganya 100 juta mamanya, maka 50 juta milik suami, 50 juta milik istri. Lah 50 juta yang milik istri tetap milik istri, nggak boleh diganggu. Yang baru 50 juta milik suami itulah yang akan menjadi harta waris gitu. Rumah ini seandainya harganya 1 miliar, maka 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Lah yang milik istri tetap milik istri, tidak boleh diganggu dan tidak dimasukkan ke dalam harta waris, sedangkan yang miliknya suami itu yang baru dijadikan sebagai harta waris gitu. Maka nanti kesan 1/8 kok kelihatannya nggak adil, 7/8 kok kayaknya terlalu besar gitu. Ini kalau dilihatnya keseluruhan harta yang tidak dipisahkan hak miliknya dari suami dan istrinya. Makanya yang tadi perlu dipahami dulu, awal kali ada yang meninggal dunia dalam rumah itu perlu dipisahkan dulu, dipetakan dulu mana milik yang meninggal dan mana milik yang hidup. Maka nanti akan ketemulah bahwa ini sudah menjadi aturan yang baku dari syariat Islam. Baik, demikian teman-teman sekalian, moga-moga bisa difahami bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti adil, tentu kita memahaminya dengan kepala yang dingin. Demikian aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.